Saat ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab yaitu 4M. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas anugerah penyertaan-Mu selama kami beristirahat di malam hari. Dan karena itu kami akan memulai hari baru ini dengan selalu berharap kepada Tuhan melalui firman yang kami renungkan bersama. Kuatkan kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya bersama dengan saudari saya yang berada di kampung halaman di Pulau Rote, yaitu saudari Yudin Gebu. Secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Injil menurut Yohanes pasal 16 ayat 8 dan ayat yang ke-10 dengan judul Pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 dan 10, ayatnya yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayatnya yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, dari pembacaan firman Tuhan itu, pertanyaan yang pertama yaitu selain mengisafkan dunia akan dosa, apa pekerjaan sang penghibur yang lain? Berdasarkan Yohanes 16 ayat 8b, yaitu menginsafkan akan kebenaran. Maka pertanyaan lanjutan adalah mengapa kebenaran? Kata kebenaran dalam bahasa Yunani yaitu aletheia, artinya kebenaran ilahi mutlak, dan dikaisune artinya kebenaran yang bersumber pada Tuhan dan penyesuaian dengan hukum ilahi. Dunia berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Rasul Paulus menulis, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat yang ketiga. Jadi, seseorang dapat mengenal kebenaran sejati hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau kita mau mengenal kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, maka kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan mengenal kebenaran yang sejati itu. Dunia yang berdosa tidak dapat mengenal kebenaran Allah. Mereka berusaha mendirikan hidup mereka di atas kebenaran yang terbatas, atau kebenaran sementara, atau kebenaran semu. Akibatnya, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oleh karena itu, Roh Kudus sebagai penghibur menginsafkan orang dan memberikan pengertian bahwa ada kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, yang adalah satu-satunya sumber kebenaran, dan hanya melalui Yesus Kristus sajalah manusia bisa dinyatakan benar di hadapan Allah. Itulah sebabnya tidak ada seseorang yang datang kepada Yesus kalau Roh Kudus tidak berkarya terlebih dahulu. Ya, jadi jelas sekali bahwa Roh Kudus
akan mengisahkan dunia ini tentang kebenaran, yaitu tentang Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Jadi ketika kita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, maka Roh Kudus bersama dengan kita mengisahkan pikiran, perasaan, dan kehendak orang itu untuk mengenal kebenaran. Oleh karena itu, berbahagialah setiap orang yang mau bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah kebenaran sejati itu, sehingga orang boleh percaya kepada Yesus Kristus. Dan hasilnya bahwa ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang itu melalui saya dan saudara. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita secara konsisten terus memberitakan kebenaran itu kepada sesama kita? Iya, dengan segenap hati. Baik, maka marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan Yesus, sehingga mereka mendapat kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena firman-Mu telah memberikan rambu atau patokan bahwa hanya kebenaran di dalam Yesus yang kami miliki, bahwa ketika kebenaran yang kami miliki itu kami bawa kepada orang lain, kami bagikan kepada orang lain, maka Roh Kudus akan mengisahkan orang lain akan kebenaran itu, sehingga kami menjadi partner dari Roh Kudus di dalam menyatakan kebenaran di tengah dunia ini, dan orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Tolong kami semua, berkati kami semua di dalam melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami menyerahkan doa ini. Amin.